Apa yang dimaksud dengan Lean Hospital? Berdasarkan buku rujukan utama yang saya baca, konsep Lean Hospital merupakan menciptakan operasional rumah sakit yang ramping menggunakan sejumlah prinsip manajemen yang efisien. Coba kita cari pemahaman lain dari Wikipedia. Ini dia dari Wikipedia diartikan sebagai sebuah produksi ramping atau lean. Ini diartikan sebagai segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan, sehingga pemborosan inilah yang menjadi target untuk dilakukan efisiensi. Beberapa alasan mengapa menerapkan konsep Lean Hospital ini, salah satunya untuk memastikan praktik terbaik untuk hasil pasien yang lebih baik atau meningkatkan rasa kepuasan. Selanjutnya, untuk menghindari suatu gugatan hukum akibat suatu hal yang tidak menyenangkan dalam rumah sakit, dan juga mencapai standar akreditasi tertentu bagi meningkatkan kredibel rumah sakit tersebut. Selanjutnya, kita membahas terkait prinsip-prinsip pada Lean Hospital. Dari buku rujukan yang saya baca tersebut, rumah sakit yang baik menerapkan prinsip Lean Principle itu yang pertama ada fokus pada pelanggan. Lean berarti merampingkan proses. Ketika fokus pada pelanggan, sehingga fokus bagaimana pasien bergerak dari bagian tertentu pada rumah sakit, seperti seberapa lama pasien menunggu, seberapa banyak harus ke suatu bagian ke bagian lainnya. Kalau bisa, semakin sedikit yang dikunjungi, semakin bagus bagi pasien atau konsumen tersebut. Misalkan, dari pendaftaran, ke lab, ke dokter yang menangani, ke apoteker, dan ke pembayaran. Jika bisa dirampingkan lebih ramping lagi, maka akan semakin bagus proses di rumah sakit tersebut dan fokus kepada pelanggan. Yang kedua ada melibatkan karyawan, bisa jadi dalam proses pengambilan keputusan, bisa jadi dalam pengambilan keputusan pada saat gawat darurat dan sebagainya. Yang ketiga ada fokus pada proses dan sistem yang dirampingkan, yang disimpelkan, kemudian aliran proses yang lancar, tidak berbelit-belit. Yang terakhir, mengeliminasi limbah dan memaksimalkan nilai tambah. Nanti kita akan membahas terkait limbah ini. Selanjutnya, seperti yang telah di awal tadi saya sebutkan, kita akan memahami terkait 5S. Dalam bahasa Inggris itu ada sort, ada set in order, science, standardize, dan sustain. Kalau di Indonesia ada 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kalau di Jepang ada 5S. Ada seiri, seiton, seiso, dan sebagainya. Saya lupa. Apa gunanya 5S ini? 5S itu sebuah motion study atau studi pada hal yang bergerak digabungkan dengan sistem 5S untuk memastikan semua hal yang terkait diurutkan, tersedia, dan diatur berdasarkan kebutuhan. Dapat digunakan untuk memprediksi efisiensi atau juga pada aspek penghematan waktu pada sistem yang baru. Kita memahami tipe-tipe dari limbah yang ada di suatu rumah sakit. Dalam buku rujukan utama menyebutkan bahwa ada 7 limbah, yaitu menghilangkan limbah ini dimaksudkan menghilangkan segala sesuatu yang tidak memiliki nilai tambah. Itu ada waktu, ada inventory, ada kelebihan produksi, transportasi, ada pengolahan. Dalam waktu kita bisa memahami itu dalam waktu menunggu layanan, menunggu laboratorium, menunggu obat dari apoteker. Itu merupakan suatu limbah
yang bisa dioptimasikan lagi atau dirampingkan lagi prosesnya. Waktu peralatan yang menganggur atau idle dan segala macam. Untuk inventaris, mungkin bisa saja inventaris obat yang bisa jadi sering keterlambatan pasokan, sehingga pada saat pasien membutuhkan obat itu tidak ada, atau obatnya malah kebanyakan yang datang sehingga menjadi dead stock, kadaluarsa di rumah sakit. Rumah sakit yang dianggap ramping menggunakan apapun untuk membuat kemajuan dan mengurangi limbah itu sendiri. Pemborosan dalam setiap proses, prosedur, dan tugas sambil menjaga pasien sebagai suatu pelanggan atau raja, pelanggan yang utama. Sebelum lebih jauh kita mendalami konsep Lean Hospital ini, kita pahami dulu sejarah dari Lean. Ternyata konsep Lean pertama kali mulai mengenai rumah sakit pada pergantian milenium, yaitu seorang Alan Mulally, general manager dari perusahaan pesawat terbang Boeing. Kepemimpinan di Boeing mencapai Lean Production pada saat itu. Ternyata jika si Alan Mulally, sang pionir membesarkan nama konsep Lean ini, sang pencipta awal mula konsep Lean adalah pendiri perusahaan Ford, ialah Henry Ford di tahun 1913. Selanjutnya kita memahami terkait pergerakan Lean. Aplikasi apa saja yang dipakai untuk mewujudkan hospital yang Lean ini? Dalam hal ini aplikasi saya artikan sebagai tool dahulu ya. Tool untuk membuat suatu Lean Hospital. Ada Kaizen, ada model Lean, ada model Six Sigma. Ketiganya memiliki karakteristik masing-masing. Di Kaizen ada proses mapping, di Lean ada risk dan non-value edit yang harus dihilangkan. Di Six Sigma ada yang terkenal yaitu DMIC proses yang merampingkan proses sistem di suatu industri atau perusahaan besar tersebut, yang dibungkus oleh suatu manajemen dalam perusahaan tersebut. Ada leadership, ada innovation, ada knowledge, tools, ada employee involvement, dan itu diputar untuk membungkus sebuah sistem atau proses yang memiliki konsep Lean itu. Yang kedua, aplikasi berarti perangkat lunak yang mendukung Lean Hospital. Itu apa aja? Itu ada komersil maupun open source, ada Athena Health, ada Advanced MD, ada OneStos EMR yang telah dijelaskan oleh teman-teman yang sebelumnya. Ada EHR, Electronic Health Record, ada ICD-10 yang mengklasifikasikan dari disease atau penyakit-penyakit. Ternyata Lean Six Sigma itu ada, atau penggabungan Lean dan Six Sigma. Nah, konsep Lean Six Sigma adalah konsep manajemen operasional yang merupakan sinergi dari Lean dan Six Sigma, gabungan. Dengan gabungan itu, perusahaan dapat memperoleh kecepatan yang dimiliki Lean dan kualitas yang dimiliki oleh Six Sigma. Jadi sebuah gabungan yang membuat kelebihan satu dan kelebihan model yang satunya itu digabungin sehingga mengatakan perusahaan kepada suatu hasil yang optimal. Bagaimana keputusan dibuat dalam lingkungan Lean Hospital? Coba kita sama-sama melihat dalam contoh proyek Lean ini pada slide, yaitu terkait onkologi terapi infus yang saya ambil dari buku rujukan yang ada. Dalam hal ini, praktek Lean menggabungkan analitik prediktif sebagai kekuatan tambahan dan menjadi masa depan dunia medis, karena setiap
kali organisasi mengumpulkan data yang didapat itu dapat digunakan untuk memprediksi atau sebagai sumber pengambilan keputusan. Dalam contoh proyek lain ini, suatu proses terjadi yaitu menghilangkan suatu waste atau non value added limbah dan memaksimalkan value added atau keefektivitasan. Bermula dari infusion center, kemudian laboratory, ada infusion center, farmasi, sampai step terakhir. Pembuatan keputusan dapat dilakukan dengan phase analysis current state dahulu, kemudian lean analysis, kemudian terakhir future state atau usulan dari tata kelola atau aplikasi yang dilakukan pada masa depan. Analitik prediktif itu dapat melalui pengukuran lead time berjalan atau waktu berjalan pada rumah sakit tersebut. Diukur dahulu seberapa tingkat kelamaan, tingkat berbelit-belitnya pengukuran itu dapat dilakukan pada bagian check-in atau pada saat pendaftaran, pada laboratorium, nurse station, pemeriksaan dokter, serta farmasi atau pada saat di apoteker, juga pada saat di kasir. Nah, pada contoh proyek Lean ini ternyata hasilnya bisa mengurangi jumlah berjalan atau si pasien itu atau keluarga pasien itu mengurus sebesar sampai 69% dan mengurangi jumlah berjalannya si perawat yang harus mondar-mandir segala macam sebesar 80%. Ini tinggi banget. Dan selanjutnya, apa saja manfaat penerapan Lean Sigma pada healthy care? Ini saya akan tampilkan beberapa contoh proyek-proyek Lean lainnya selain yang pada terapi infus onkologi tadi. Beberapa manfaat dari penerapan Lean Six Sigma di healthy care yang saya pahami meliputi ada meningkatkan efisiensi pelayanan di setiap instalasi rumah sakit seperti instalasi check up sampai instalasi rawat jalan. Baru tadi ada onkologi terapi infus, kemudian di sini ada mengurangi infeksi saluran kemih terkait penggunaan kateter. Ya, proses standar yang dikembangkan rumah sakit memberikan laboratorium sebagai sampel. Kemudian sampel itu diuji dengan suatu proses yang sudah dirampingkan pada akhir tahun. Ternyata ukuran tingkat dari turunnya sekitar 20% menjadi di bawah 6%. Kemudian terkait menerapkan konsep Lean pada ruang darurat, menggunakan pemetaan aliran nilai, menghapus wormit di departemen darurat ya pada saat itu di Inggris, di mana ini mengatur suatu proses sistem truk, mobil, dan kendaraan darurat seperti ambulans, UGD itu dibedakan tempat parkirnya, lalu lintasnya, dan efisiensi lainnya di ruang darurat atau UGD. Ternyata tim ini mampu mengurangi 20 menit dari kedatangan pasien, dan 20 menit itu terasa lebih lama jika pasien itu sangat menderita dari penyakit yang dia derita itu. Oke, ini contohnya dari Lean Hospital. Kita lanjut ke tantangan-tantangan pada penerapan Lean ini. Tantangan penerapan Lean Hospital dari sepengalaman saya, pernah bekerja di salah satu perusahaan energi di Kalimantan. Tantangan penerapan itu ternyata ada dua, yakni orang atau manusianya dan sistemnya.
Jadi ketika suatu tool atau suatu sistem itu nggak berjalan, hanya ada dua penyebabnya, manusianya yang tidak menjalankan atau sistemnya yang kurang. Saya akan bahas terkait Lean pada rumah sakit. Mungkin pada pertama manusianya itu terkait budaya dari organisasi perusahaan itu. Budaya organisasi sama dengan sistem dan manusianya. Ternyata kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan itu penting. Jika tidak beradaptasi, maka organisasi berisiko mengalami penurunan produktivitas, kualitas maupun suatu yang ketidakefisiensian. Jika rumah sakit tersebut ada seseorang pemangku kepentingan yang telah zona nyaman dengan sistem yang telah ada dan tidak ingin berubah ke konsep Lean Hospital, maka potensi kegagalan sangat besar. Maka dari itu kebutuhan kepemimpinan dalam transisi penerapannya sangat dibutuhkan. Maka yang kedua adalah kepemimpinan atau sistemnya. Sistem kepemimpinannya itu membentuk sebuah lokomotif yang menggerakkan semua menuju kepada konsep Lean yang akan diterapkan itu sendiri. Komunikasi, pemberdayaan, dan kerjasama tim, kepemimpinan merupakan suatu budaya penting untuk suksesnya implementasi Lean. Ada diadakan pendidikan, diadakan pelatihan, dan membantu proses terjadinya perubahan budaya yang tadi. Jadi kepemimpinan ini sangat penting. Memimpin dalam keteladanan, melibatkan para staf untuk mengerucut kepada suatu sistem yang baru, yang lebih Lean, memahami tool-tool atau alat-alat dari Lean, berjalan mengikuti value stream tadi yang telah saya sebutkan. Ada 5S, ada principle Lean, ada waste, limbah-limbah yang harus dibuang. Itu suatu pemimpin harus mengetahui itu. Dan terakhir, komitmen pada sumber daya untuk sukses, percaya, dan memberikan orang lain tanggung jawab. Pemimpin harus bisa itu. Jadi kesimpulannya, tantangannya hanya ada dua: budaya organisasi para pemangku kepentingan dan kecakapan kepemimpinan pada saat melokomotifkan suatu Lean Hospital yang baru. Terakhir, contoh rumah sakit yang menerapkan konsep Lean adalah Virginia Mason Rumah Sakit di Seattle, di Virginia. Itu telah mendapat angka rating tertinggi dari lembaga khusus yang menilai terkait pelayanan, manajemen, dan sistem rumah sakit di daerah Amerika sana. Terakhir, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam.